Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun ibu bapak berada, biarlah sukacita surgawi boleh memenuhi setiap hati. Karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, kalau kita ada pada pagi hari ini, benar-benar adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu firman-Nya mengingatkan kami di dalam Efesus pertama ayat yang ketiga. Katakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan telah mengaruniakan kita berkat-berkat rohani yang dalam surga. Oleh sebab itu pagi hari ini, biarlah segala sesuatu yang telah terjadi, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, terima dengan hati yang bersyukur, hati yang rela untuk diproses. Saya percaya Allah turut bekerja. Nah saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan akan sukacita dalam kondisi apapun juga. Sukacita karena Tuhan sudah bangkit dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Roma 12 ayat 12 ingatkan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, memang firman Tuhan sungguh hidup, yang senantiasa boleh menuntun kita kembali kepada jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Dan saudara, Roma 15 ayat 13 ingatkan kepada kita semuanya, bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sorakan haleluya. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang menang. Oleh sebab itu saudara, janganlah kita putus asa, jangan kita gelisah, jangan kita bersungut-sungut, tapi tetaplah sukacita kepada Allah yang hidup. Mari saudara kekasih, saya jemput untuk ibu bapak bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Persekutuan kita berlangsung di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang dan memerintahkan kita hidup dalam pengharapan akan kedatangannya kembali. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur berterima kasih kuasa kebangkitan-Mu yang senantiasa memberikan kami semangat Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama keluarga, bersama teman-teman, untuk kami bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kekurangan kami. Ampuni pemberontakan-pemberontakan kami. Ampuni Tuhan apabila Kau dapat yang tidak berkenan, sehingga pujian kami sampai ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengalir sehingga merubah setiap hati, mendapatkan sukacita damai sejahtera yang asli, yang dari Tuhan, yang membawa kekuatan. Terima kasih, turunkanlah kiranya pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani dan kami semuanya. Kami percaya sementara kami memuji, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sementara kami menyembah, Roh-Mu ada dalam setiap kami sehingga kami boleh menyatu dengan Roh-Mu di dalam pujian penyembahan ini. Mendatangkan kekuatan, mendatangkan mujizat, mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan, yang membuat kami berkenan kepadamu Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu dimanapun kami berada. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Kami percaya Tuhan Engkau ada. Engkau hidup dan mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudara. Terimalah sukacita yang dari Tuhan.
Karena itulah menjadi kekuatan kita. Di tengah badai apapun juga. Saya tahu, saya juga merasakan badai-badai itu. Tapi kalau Tuhan izinkan, biarlah kita tidak tenggelam di dalam ketakutan badai itu. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya saudara. Biarlah kita siapkan hati kita. Kita puji Dia yang memberi nafas hidup kita. Yang memberi kita kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama. Haleluya. Terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biarlah pagi hari ini terima sukacita dari Tuhan. Katakan sama-sama, puji Dia. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin saudara, amin. Mari kita bersukacita. Saya tahu banyak kelelahan, banyak kesusahan, tapi kalahkan semuanya itu. Katakan, Tuhan, aku mau bersukacita Tuhan. Aku mau damai sejahtera-Mu tidak hilang. Biarlah pagi hari ini boleh bersama-sama Tuhan, hiasi Tuhan kehidupanku. Firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa di dalam Yesaya 25, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab Engkau dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dulu. Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan punya rancangan yang indah.
Tuhan punya rencana yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu perlu diuji, sehingga tatkala rancangan indah itu tiba, tatkala kita ada di zona rancangannya Tuhan, kita akan kuat dan teguh. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan keajaibannya, dengan kebaikannya. Kami percaya siang hari ini Roh Kudus bekerja atas setiap hati. Jangan keraskan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk dibentuk melalui firman Tuhan sebentar. Karena sukacita itu, damai sejahtera yang dari Tuhan tidak akan luntur. Aku percaya siang hari ini kuasa-Mu yang ajaib Tuhan ada atas setiap rumah tangga, ada atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pujian ini benar-benar ada di dalam kita. Tuhan hiasi kehidupan kita dengan kebaikan. Oleh sebab itu patut kita naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kalau kita hidup hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19, kita masih hidup bukan karena kekuatan kita. Katakan terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-janji-Mu dalam firman-Mu ajaib, terukir di dalam kehidupanku. Biarlah kita boleh berserah di dalam kekuatan Tuhan, karena Dialah Allah yang hidup. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sebentar bila kita mendengar firman Tuhan, banyak janji-janji yang digunakan Tuhan, biarlah tidak hilang, terukir di dalam kehidupan kita. Berserahlah di dalam kekuatan Tuhan, berserahlah di dalam kekuatan Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah gagal. Dia ada dan mau menggenapi, dan Dia mengasihi, dan Dia mau menggenapi, memberikan itu kepada kita semuanya. Ku percaya kuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-janji yang ajaib, firman-Mu yang berkuasa. Haleluya. Tiada firman-Mu yang gagal Tuhan. Biarlah firman-Mu terukir dalam setiap hati kami, terukir dalam kehidupan kami. Kami berubah Tuhan karena firman-Mu. Firman-Mu berkuasa melawan setiap hati. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Percaya saudara, percaya Tuhan ada,
karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sembah Dia. Tuhan lawat setiap hati, Tuhan jamah lawat setiap hati. Mari kita bangkit saudara, semangat kita. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup ada atas kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Oh haleluya, sembah Dia. Oh ajaib Tuhan, dahsyat Kau Tuhan, luar biasa. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku percaya firman-Mu yang ajaib. Aku percaya firman-Mu yang berkuasa. Dan pagi hari ini silahkan Tuhan berfirman atas setiap kami. Turunkan pengurapan atas hamba-Mu Bapa. Biarlah apa yang dikatakan hamba-Mu seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Dan firman-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, silakan duduk. Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh dibentuk, dikuatkan, diproses, dilengkapi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang ajaib, berkuasa, dan pagi hari ini akan disampaikan. Mari, jangan kita terganggu pikiran kita. Jangan kita terganggu dengan kesibukan kita. Spesialkan hati kita untuk Tuhan. Karena Tuhan juga menjadi spesial di dalam kehidupan kita, dan kita spesial di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Daniel Budi Utomo pagi hari ini yang akan bersama-sama untuk melayani Tuhan dan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Pendeta Daniel. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersuka cita karena kita boleh bertemu kembali dan kita boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Karena banyak orang hari ini yang memiliki masalah, mengetahui ada masalah, tetapi mereka tidak mau menyelesaikannya. Sehingga masalah itu menjadi sesuatu yang terus berputar menghantui kehidupannya tanpa ada penyelesaian. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah. Saya memberikan satu tema adalah selesaikanlah masalahmu. Jadi tema yang akan saya sampaikan adalah selesaikanlah masalahmu.
Mari kita akan sama-sama membuka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi kita melihat dalam bacaan yang baru kita baca ini, ada satu persoalan. Kalau kita melihat persoalannya ada dua, kita bisa kategorikan. Yang pertama kita melihat bagaimana ada persoalan yang dilihat, yaitu adanya masalah komplek perumahan yang kurang lebar bagi para nabi. Kemudian kita melihat ada usul bagaimana sebaiknya mengatasi masalah itu. Hari ini banyak orang kalau kita melihat hanya dapat melihat, menganalisa, menyampaikan satu permasalahan. Ada perhatian terhadap satu masalah, tetapi tidak ada solusi yang diberikan. Jadi kalau kita melihat ayat yang pertama dan yang kedua, ada perhatian yang diberikan, ada satu care yang diberikan. Saya akan bacakan, pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jadi persoalan yang dianalisa, persoalan yang dilihat oleh para nabi adalah tempat tinggal yang terlalu sempit. Nah, seringkali kita juga dapat lebih mudah melihat masalah yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat, ada masalah hari ini yang paling sangat rumit adalah masalah pandemik. Bagaimana virus corona merajalela dan hari ini sedang berusaha diantisipasi. Bukan hanya masalah ini, masalah ketakutan. Hari ini orang takut mencari Tuhan. Hari ini orang menjadi statis. Tidak ada sesuatu yang dinamis. Mereka diam di tempat, stay at home sesuai perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Tetapi dalam pengertian stay at home yang salah. Banyak sekali hari ini masalah yang terjadi. Banyak orang yang bisa menganalisa ada masalah dalam keluarga. Mereka melihat masalah kenakalan anak. Mereka melihat masalah kenakalan orang tua. Karena bukan hanya anak saja yang nakal, orang tua hari ini juga pintar-pintar sekali berbuat nakal. Mungkin kita masih bisa melihat masalah yang terjadi karena ekonomi. Masalah yang terjadi karena banyak hal. Kita memperhatikan, iya betul. Kita care, iya betul kita menemukan masalah itu. Tetapi yang menjadi persoalan, seringkali kita tidak memberikan solusinya. Berbeda dengan apa yang kita baca. Rombongan nabi ini melihat masalah yang ada perhatian. Dan ayat yang kedua dikatakan, "Baiklah kami pergi ke sungai Yordan." Dan masing-masing mengambil satu balok dari sana.
supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jadi yang menarik dari peristiwa ini adalah bagaimana ada perhatian, ada analisa terhadap satu persoalan, satu masalah, tetapi juga ada solusi yang ditawarkan. Oleh sebab itu ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Mari kita selesaikan setiap masalah yang kita temukan. Kita bisa menganalisa, kita bisa memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita. Tapi yang menjadi persoalan, apakah ada solusi yang dilakukan dan ditawarkan? Banyak orang hari ini hanya pandai menganalisa masalah. Banyak hari ini orang hanya bisa memperhatikan masalah-masalah yang muncul, tetapi tidak pandai memberikan solusi. Tidak ada gerakan, tidak ada respon, tidak ada tindakan untuk menyelesaikan persoalan masalah yang ada. Berbeda dengan Kristus Yesus Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya akan bacakan bagi kita, dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah kepada umat-umatnya. Ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Dia menyediakan jalan keluar untuk mengatasinya. Artinya Allah tidak pernah membiarkan kita memiliki masalah tanpa dapat menyelesaikannya. Satu ketika ada serombongan dari gereja Tuhan bersama jemaat. Mereka pergi, mereka ingin melakukan satu tur dan perjalanan mereka adalah melalui hutan yang luas. Jadi mereka harus membelah hutan itu. Ketika mereka sampai di tengah hutan, jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Tiba-tiba mobil bis yang mereka pakai itu mogok. Dan saat mobil mogok, maka mulailah muncul berbagai analisa. Si A mengatakan harusnya kita melihat dulu, periksa dulu kondisi mobilnya. Si B mengatakan, aduh ini yang punya perusahaan bis ini tidak profesional. Si C mengatakan, sudah saya katakan jangan lewat ini, jalan yang lain saja. Semua menyampaikan keluhan tentang kondisi yang terjadi karena bisnya mogok. Sampai kemudian pemimpin rombongan bis ini muncul dengan wajah yang penuh wibawa, tenang. Dia mengatakan, kita semua sudah memberikan analisa kenapa bis ini mogok. Berbagai analisa sudah kita dengar, kita sudah sampaikan. Tetapi mengapa tidak ada satupun yang memberikan solusi bagaimana kita bisa membuat bis ini berjalan kembali. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana orang hanya pandai menganalisa, mencari, melihat masalah yang ada, tetapi tidak pandai menyelesaikan masalah. Allah ingin kita menjadi orang yang bukan hanya dapat melihat, tetapi kita dapat menyelesaikan masalah kita. Para nabi-nabi ini melakukan, dia melihat tempat tinggal kita sempit, maka dia datang kepada Elisa dan dia menawarkan masalah itu dan menceritakan, kemudian menawarkan solusi. Kami akan pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jadi permasalahan harus diselesaikan. Kita dapat melihat masalah dan kita harus punya solusi dan tindakan untuk melakukan masalah itu.
Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yang menarik adalah ada kerjasama. Nah, rupanya dalam menyelesaikan masalah yang ada, kita perlu kerjasama. Ayat 3 ke 4 sampai 4 dikatakan, lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Jadi kita lihat Elisa juga dilibatkan. Artinya ada gotong royong, kerjasama. Dan kerjasama sesuai dengan porsi masing-masing. Saya percaya Elisa tidak mengambil kapak dan memotong kayu-kayu itu. Tetapi Elisa melihat, Elisa berdoa, Elisa memberi semangat. Para nabi-nabi ini yang bekerja, ada kerjasama. Jadi bagaimana masalah dapat kita selesaikan? Maka saudara dan saya perlu ada kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Jika masalah itu adalah masalah yang terjadi dalam keluarga, maka suami, istri, anak harus ada kerjasama menyelesaikannya. Jika masalah itu terjadi adalah masalah-masalah dengan lingkungan kita, maka orang-orang yang ada di lingkungan itu harus bekerja sama menyelesaikan masalah. Harus ada keinginan gotong royong sesuai dengan porsi masing-masing. Hari ini kita melihat penyelesaian masalah yang sedang dievaluasi begitu banyak melibatkan tenaga kesehatan. Ada bidang masing-masing. Ada yang ekonomi harus terus berputar, ada kesehatan yang harus diperhatikan, ada persoalan sakit penyakit yang harus disembuhkan. Semua bekerja sama bergerak dalam porsi masing-masing. Jadi bagian yang kedua yang dapat kita pelajari dalam menyelesaikan masalah ada belajar untuk bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, maka saya percaya berat sama dipikul, ringan sama dicinjing. Pekerjaan yang berat menjadi ringan ketika kita sama-sama mengatasinya. Kita sama-sama menanggungnya. Bagian yang ketiga kita melihat ada permasalahan kembali. Saya katakan di awal ada dua permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah ayat yang kelima. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Bekerja sama dalam satu komunitas, ketika ada masalah, maka kita perlu saling membantu dan menolong. Jadi peristiwa yang dicatat ini adalah pekerjaan yang dilakukan dalam satu komunitas. Ketika salah seorang sedang menumbangkan, sedang memotong pohon, mata kapaknya jatuh, ada persoalan, dia kehilangan mata kapak. Kemudian yang kedua, mata kapak itu adalah mata kapak pinjaman, artinya dia harus mengganti. Masalah bisa terjadi, sudah terjadi sama-sama kerjasama bergotong royong, tetapi di tengah-tengah kerjasama pun masih ada masalah yang harus diselesaikan, yaitu kehilangan mata kapak. Ada sesuatu membuat kerja itu tersendat, membuat pekerjaan yang sedang dikerjakan bersama-sama terhambat, membuat orang yang terlibat di dalamnya merasa harus kehilangan sesuatu, harus mengganti sesuatu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ketika kita sedang ada masalah dalam kegiatan bersama, kebersamaan? Kita dapat melihat yang pertama, bagaimana cara Elisa menyelesaikan. Pertama, si orang yang punya masalah ini perlu minta pertolongan. Jadi ketika kita bekerja sama dalam satu komunitas, kemudian ada masalah yang menimpa salah satu dari komunitas kita, maka orang yang terkena masalah, dia harus berani menunjukkan dan meminta pertolongan. Banyak orang hari ini ketika mereka ada dalam satu komunitas, ketika dia mulai mengalami masalah,
dia tidak mau meminta tolong, dia malu, dia menutup diri rapat-rapat. Berapa banyak cerita dari selebritas yang ada di Indonesia. Mereka punya namanya grup sosialita. Tiba-tiba karena 1-2 hal, mereka tidak lagi dapat bekerja dengan baik karena masa pandemi ini, maka segala mata penghasilan mereka tertutup. Dia bukannya bercerita, menceritakan apa masalah yang terjadi, terkadang orang itu malah lari. Dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi ketika orang itu berani berkata, saya punya masalah, saya percaya, maka semua akan memperhatikan dan mencoba menolong. Demikian juga dalam kita bergereja, dalam komunitas bergereja. Seharusnya ketika kita punya masalah, kita berani bercerita, jangan malu, jangan menutup diri. Kita punya komunitas, belajar cerita. Di tempat yang saya layani dan gembalakan, ada komunitas pria, ada komunitas youth, ada komunitas wanita. Selalu berbagi, share. Ketika seseorang ada masalah, kita ajar, yuk jangan malu, cerita. Dengan bercerita minimal kami akan memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dengan bercerita minimal kami bisa berdoa, memasukkan dalam pokok doa. Berdoa, bergumul agar Tuhan menolong. Oleh sebab itu, dalam satu komunitas ketika engkau punya masalah, engkau harus belajar memberanikan diri, bercerita dan meminta tolong. Apakah salah meminta tolong? Menceritakan masalah yang kita hadapi? Tidak salah. Amin. Kadang kita ini katakan, wah kita tidak boleh cerita, kita cerita saja kepada Tuhan. Saya katakan itu bagus, baik. Tetapi ketika engkau hanya bercerita kepada Tuhan, orang-orang dalam komunitasmu tidak mengerti masalahmu, engkau menutup diri. Dalam ketidaktahuan maka orang-orang di komunitas ini mengatakan engkau baik-baik saja. Tidak ada masalah, maka diajak terus dalam kegiatan mungkin. Yang membuat engkau makin terpuruk. Tiba-tiba engkau menghilang karena merasa tidak mampu mengikuti kegiatan komunitas itu. Sementara orang-orang di komunitas itu tidak pernah mengerti masalahmu. Oleh sebab itu tidak salah Bapak Ibu bercerita. Ini kondisi saya, doakan saya, tolong saya. Mungkin dulu saya bisa membantu. Mungkin dulu saya bisa terlibat dalam sosial, dalam kegiatan amal. Tapi hari ini kondisiku tidak memungkinkan. Doakan saya supaya saya bisa kembali terlibat dalam kegiatan sosial. Maka saya percaya engkau akan dipulihkan Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau menutup diri, lingkunganmu tidak tahu, setiap hari akan mengatakan, ayo kita sama-sama sosial, ayo kita bagi berkat. Engkau bisa tidak tahan dan akhirnya kabur, hilang, lenyap, tanpa pernah bisa menyelesaikan. Tanpa ada orang yang tahu dan dapat menolong engkau. Di tempat kami ada komunitas, yang paling kuat komunitas memang ibu-ibu di tempat saya. Mereka punya komunitas, berdoa sudah hampir 1 tahun lebih sejak pandemi awal, akhir Februari awal Maret dan sekarang sudah April. Berdoa, puasa, punya jam doa. Setiap ada yang punya masalah kita taruh di sana, kita doakan, kita kumulkan. Semua terlibat untuk berkumul. Dan itu sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Bisa dirasakan bagaimana mereka mengatakan saya kuat, saya dipulihkan, masalah saya diselesaikan. Jadi belajar untuk bercerita di dalam komunitas, apa masalahmu? Agar engkau dapat didoakan. Kalau engkau sudah tidak mampu, minta tolong, tidak salah. Berseru kepada Tuhan dan bercerita supaya orang-orang di sekitarmu bisa menopang engkau, bisa mendoakan engkau, bisa memberikan jalan keluar solusi yang baik. Jika engkau punya masalah, engkau dapat menyelesaikannya. Belajar untuk minta tolong. Tolong saya, doakan saya. Tolong saya punya masalah. Berikan jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita perlu jujur dan terbuka. Banyak orang tidak berani jujur, tidak terbuka. Sehingga ketika tidak jujur dan tidak terbuka, maka solusi yang diberikan pun tidak tepat sasaran.
Bagaimana saya dapat menyelesaikan masalah saya dan bagaimana orang-orang di sekitar saya dalam komunitas saya bisa menolong saya. Saya harus jujur dan terbuka. Saya belajar dari kehidupan para lawyer, sarjana-sarjana hukum, pengacara yang membela kliennya ketika mereka punya persoalan dengan hukum. Selalu pasti lawyer itu akan bertanya jujur, terbuka, apa sebenarnya yang terjadi, supaya ada jalan-jalan yang dapat ditempuh, yang benar secara hukum dapat menyelesaikan masalahnya. Tapi ketika klien yang punya masalah ini tidak jujur, bohong, biasanya pengacara itu akan kecewa. Karena solusi langkah yang diambil tidak tepat. Kita lihat, belajar dari peristiwa kumpulan nabi-nabi ini. Ketika seorang itu mengatakan, tolong mata kapakku jatuh. Apa yang dilakukan Elisa? Di mana jatuhnya? Artinya dia harus terbuka, menunjukkan dengan tepat, bercerita dengan jujur. Dan nabi ini menunjukkan di situ jatuhnya Bapak Elisa. Engkau punya masalah? Mungkin masalah keuangan. Di mana jatuhnya sampai engkau punya masalah keuangan? Oh, saya kemarin ikut judi karena masa pandemi, pengen cari duit. Hanya ketika saya pasang judi, waduh, judi Singapura, habis duit saya. Nah, saudara harus terbuka. Aduh, maaf Pak Pendeta, saya salah jalan kemarin, ngikutin judi Singapura. Maka engkau akan didoakan dan dinasihati. Jangan coba mencari berkat dengan cara instan. Haleluya. Tapi kalau engkau tertutup, nanti orang membantu, kau pasang lagi, membantu, pasang lagi. Tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita jujur terbuka, Tuhan akan menolong. Dalam rumah tangga terjadi masalah, suami istri harus jujur. Apa yang terjadi? Istri mungkin akan mengatakan, kenapa uang kita habis? Iya, ini kan masa susah. Jadi secara diam-diam sebagian uang saya pakai untuk membantu keluarga saya. Tapi suami tidak tahu. Sehingga akhirnya ribut, kok uang habis terus, bukankah kita harus mulai berhemat saat masa pandemi? Kalau istrinya mulai terbuka, ngomong jujur, saya percaya suami selalu bijaksana, apalagi suami-suami yang ada di GPIA, keluarga Allah ini, amin. Ya kan? Pasti dia akan bilang, oh tenang Mi, mestinya Mami jujur. Mami ngasih berapa ke keluarga? 1 juta, tambahin jadi 2 juta Mi. Haleluya, tidak ada masalah. Jujur, terbuka. Tapi kalau tertutup, bisa jadi persoalan. Suaminya hitung gaji saya sekian, makan sekian, buat belanja sekian. Kenapa hilang sekian? Tapi kalau jujur, tidak ada masalah. Dalam pelayanan pun tentu sama. Kita perlu punya kejujuran dan keterbukaan. Kenapa? Kok enggak masalah, kok enggak datang-datang nih? Kenapa? Enggak mau main musik, kenapa? Kalau diam saja orang akan berpikir 1000 bahasa. Tetapi kalau kita jujur, iya tante, saya kemarin deket-deket sama orang yang kena COVID, jadi sekarang lagi isolasi mandiri. Wah, langsung didoakan, tidak ada buruk sangka. Tapi kalau diam-diam orang akan berpikir. Berapa banyak ketika pandemi ini mulai berjalan. Ketika orang terpapar COVID mereka malu. Mereka diam. Akibatnya apa? Masalah itu makin luas. Dia menularin banyak orang. Tetapi kalau dia berani terbuka jujur, saya percaya bisa diatasi. Amin. Amin. Ya. Kemurahan Tuhan, saya bisa melakukan ibadah terus dengan baik. Ya. Berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Nah, kita akan lihat yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi permasalahan yang ada. Ketika kita ada dalam satu komunitas, yang pertama tadi kita perlu minta tolong, yang kedua kita perlu kejujuran dan keterbukaan, dan yang ketiga kita tahu dengan tepat apa
yang menjadi persoalannya. Banyak orang ketika punya masalah dia tidak tahu sebenarnya masalahnya apa. Ketika ditanya, kenapa kalian bertengkar? Kenapa kalian berselisih paham? Dia yang mulai, enggak dia yang mulai. Itu yang persoalkan apa? Ya enggak tahu. Saya tersinggung aja. Kamu tersinggung kenapa? Kagak tahu saya tersinggung kenapa. Nah, banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya apa sih pokok permasalahannya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu kita harus tahu pokok permasalahan kita. Kalau kita tahu pokok permasalahan kita, maka menyelesaikannya sangat mudah. Elisa bertanya, di mana jatuhnya? Di situ. Apa yang terjatuh? Mata kapak. Mata kapak itu pasti berat. Kemudian Elisa mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke sana tepat di mana mata kapak itu jatuh. Dan mujizat terjadi. Mata kapak itu dibuat mengapung oleh Allah. Kita lihat, luar biasa. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah di tengah pandemi? Maka kita perlu minta tolong, perlu kejujuran dan keterbukaan dan tahu tempat permasalahannya. Jadi bagaimana dapat kita sampulkan? Bagaimana saya mengatasi masalah saya? Kesimpulan yang dapat kita ambilkan yang pertama, setiap orang harus pandai memperhatikan, punya perhatian. Bukan hanya pandai menganalisa masalah, tetapi juga pandai memberikan solusi dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita harus ada kerjasama ketika ada persoalan. Maka persoalan itu dapat kita atasi. Dan yang ketiga, jika ada permasalahan yang terjadi dalam kerjasama dalam komunitas, harus ada keterbukaan, mau minta tolong, ada kejujuran, ada keterbukaan. Kita mau minta tolong dengan sungguh-sungguh terbuka, jujur, dan tahu letak masalah. Kalau kita bisa melakukan itu, maka saya percaya setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita bisa kita atasi dan selesaikan. Masa pandemi ini bisa jadi membuat kita tidak lagi memiliki perhatian, care terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap hal-hal yang baik yang dulu kita rutin lakukan, menghalangi kita dalam melakukan hal-hal yang baik. Seperti mata kapak yang jatuh. Mata kapak yang jatuh itu bukan karena suatu dosa, tetapi itu menjadi masalah. Dan kita bisa mengatasinya. Masa pandemik yang berkelanjutan ini mungkin membuat gairahmu di dalam Tuhan mulai kurang. Perhatianmu terhadap pekerjaan Tuhan yang ada mungkin mulai pudar. Rasa empatimu terhadap orang-orang di sekitarmu mulai luntur. Karena kita disuruh work from home, stay at home, study from home. Semua dilakukan mandiri di rumah. Hanya melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi saya mengatakan, kalau dulu engkau tidak seperti itu, dulu engkau memperhatikan orang-orang di sekitarmu, dulu engkau begitu akrab melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Mulailah kembali lakukan. Jangan takut. Pandemi jangan membuat engkau mengurangi aktivitas di dalam Tuhan. Pandemi jangan mengurangi engkau bergerak secara dinamis di dalam Tuhan. Engkau mungkin terbatas dalam melakukan karena ada pergerakan yang dibatasi. Tetapi engkau dapat melakukannya. Mulai, kalau itu menjadi masalahmu, selesaikan hari ini. Mulai perhatikan gerejamu. Mulai perhatikan pelayanan yang ada. Lakukan yang terbaik. Jangan diam diri. Selesaikan masalahmu. Kalau engkau punya persoalan dalam hal yang lain, mari kita analisa, cari jalan keluar. Belajar terbuka, minta tolong, dan Tuhan pasti menolong. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Setiap masalah persoalan yang ada, harus kita lakukan. Engkau pasti sanggup melakukannya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan tadi dalam 1 Korintus, pencobaan-pencobaan yang ada tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, maka Yesus Kristus Tuhan, Dia menyediakan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada cara untuk mengatasi masalahmu.
Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bergairah di dalam Tuhan. Pandemi boleh berlangsung, tetapi gairah dan semangat di dalam Tuhan harus tetap meluap-luap. Pandemi boleh menghalangi kita untuk berinteraksi satu dengan yang lain, tetapi semangat yang bergelora untuk terus menguatkan orang-orang di sekitarmu, semangat yang bergelora untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, semangat yang bergelora untuk melakukan kebaikan-kebaikan harus tetap kita kerjakan, karena Tuhan tidak mau kita berhenti karena satu pandemi. Saya berdoa kita menjadi orang yang lihai, yang pandai menyelesaikan permasalahan kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih karena kami boleh beribadah. Kami tahu banyak persoalan masalah yang hari ini sedang menerpa dalam kehidupan bangsa kami, dalam kehidupan masyarakat kami, bahkan mungkin juga menimpa kehidupan kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Tetapi kami belajar bahwa masalah harus diselesaikan. Kami bukan hanya belajar menganalisa masalah, tetapi kami juga harus dapat membuat solusi menyelesaikan masalah. Kami harus mau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami harus mau Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan masalah yang ada. Ketika kami ada dalam komunitas, kami harus belajar untuk terbuka. Mau minta tolong ketika kami mengalami persoalan. Kami mau jujur, kami mau terbuka juga di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami juga tahu letak permasalahan, sehingga Tuhan Yesus Kristus juga akan menolong kami. Ketika kami menghampiri Tuhan, biarlah kami juga tahu apa permasalahan kami yang paling pokok dan Tuhan akan menyelesaikannya. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, berbuah. Tuhan terjemahkan dalam bahasa yang mudah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami dapat lakukan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Daniel. Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga, sidang jemaat, dan saya percaya Bapak Pendeta Daniel dipakai Tuhan dimanapun berada, jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya hati saudara yang sudah penuh kasih, hati yang sudah dilembutkan, apabila saudara ingin memberikan persembahan, ingin mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ada di dalam pengumuman untuk bersama-sama kita boleh naikkan korban kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita diberkati, semua juga dari Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, beberapa pengumuman pada pagi hari ini, yaitu doa pagi tetap dilaksanakan via Zoom atau via Google Meet ya, pukul 4.15. Doa pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu doa siang pukul 2 juga via Google Meet. Biarlah kita isi hari-hari kita dengan doa sehingga iman kita boleh terjaga. Iman kita tidak terpolusi dengan kesulitan-kesulitan hidup. Biarlah kita cerdas untuk benar-benar memanage waktu sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan dan kekuatan Tuhan ada atas kita. Kita tidak kehilangan sukacita. Saudara, kita juga tetap terus berdoa untuk pemerintah kita Indonesia, dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena gempa bumi, baik banjir bandang NTT, gempa bumi di Jawa Timur. Nah saudara, kalau kita sudah melihat sekeliling kita, apa yang kita rasakan? Bahwa penggenapan firman Tuhan, janji-janji Tuhan ada atas kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi, dan biarlah tatkala Tuhan datang atau menjemput kita, mahkota tersedia, surga terbuka untuk kita semuanya. Baik saudara yang kekasih, kita boleh bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Doa
doa syafaat kita untuk bersama-sama kita bersehati menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati, melawat setiap hati. Kau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih buat suara-Mu Bapa lewat hamba-Mu yang telah Kau utus, Bapak Pendeta Daniel. Kau berkati Bapak Pendeta Daniel di dalam pelayanan. Berkati keluarga, berkati sidang jemaatnya. Berkati Tuhan dengan limpah ruah Tuhan, apa yang diperlukan cukupkan Tuhan. Hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan ke pelosok dunia. Tuhan, dimanapun Pendeta Daniel berada, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya pagi hari ini Kau yang menjamah melawat setiap hati kami. Tuhan, kami bawa teman-teman kami yang terganggu kesehatannya. Kami bawa Ibu Emur, kami bawa Pak Enang Rahmat, Ibu Ratna, dan mungkin ada ibu atau bapak saudara-saudara kami yang sedang tergeletak sakit. Kami berdoa Tuhan, mohon kiranya kemurahan hati Tuhan untuk kiranya boleh bersama-sama, boleh menerima sukacita kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang sedang terpapar COVID Tuhan, Engkau juga tolong. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu, mereka boleh menjumpai juru selamat yang sejati dan beri kesempatan mereka untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kiranya Engkau tetap meningkatkan Tuhan keamanan, kewaspadaan beserta seluruh jajarannya sampai Tuhan ke tengah hidup untuk tidak lengah Tuhan terhadap ancaman-ancaman teroris. Berikan kekuatan kesehatan kepada Presiden kita beserta seluruh jajarannya. Tuhan lindungi dengan kasih-Mu Bapa. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Kami tahu belas kasihan-Mu untuk Indonesia Bapa. Kami bersyukur karena banyak Tuhan orang yang berdoa Tuhan. Kau dengar dan kabulkan Tuhan. Indonesia ada di pemandangan-Mu Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu ada untuk Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan agar Pemda setempat segera melakukan tindakan pertolongan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak gempa bumi, dampak banjir bandang, dampak apapun juga Tuhan. Oh, terlebih di NTT, di Jawa Timur yang baru terjadi. Bapa, Engkau tolong, Engkau juga memberi penghiburan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkannya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang dari-Mu. Berkati Tuhan, terima kasih agar lewat segala musibah yang Kau izinkan, membuat kami lebih kuat, lebih tekun Tuhan, bersabar dalam pengharapan Tuhan. Biarlah pengharapan-Mu tidak mengecewakan hati setiap orang yang taruh harap kepada-Mu Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang melipat gandakan, terlebih mereka yang telah mentaati akan firman-Mu, sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, terlebih kami perlu Tuhan di masa pandemik ini. Kasih setiap perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami, karena kami tahu semua adalah di luar kekuatan manusia. Oleh sebab itu kami hanya berharap kepada-Mu, kami hanya berlindung kepada-Mu Bapa. Biarlah setiap udara yang kami hirup Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, bahkan memberi kekuatan karena ada nafas Roh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk mereka yang telah sembuh dari COVID-19. Kau juga tolong para medis, Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka tidak tertular. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk vaksin yang boleh berjalan sekalipun ada peristiwa embargo. Tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan di tengah vaksin yang sedang berjalan. Oh Tuhan, vaksin dengan varian baru juga ada. Bapa, kami percaya Kau lebih besar dari segala virus-virus yang ada. Kami percaya kuasa darah-Mu, bilur-Mu menjamah melawat setiap kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa pun yang ada Bapa. Bangkitkan iman percaya kami bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Biarlah iman kita boleh bersepakat Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau penolong dan sahabat kami semuanya Bapa, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat yang telah Kau sediakan, buat nafas kehidupan, buat segalanya Bapa. Pagi hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan doa-doa kami sampai ke hadapan-Mu, dan Engkau yang menghardik segala belalang pelahap, belalang pengeri pelompat, segala kekacauan apapun juga dalam nama Yesus Kristus. Tolong Tuhan, Indonesia ada di mata-Mu Bapa. Belas kasihan-Mu atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah menjadi keluarga-keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mohon kiranya biarlah tangan Allah sendiri yang memberkati atas setiap kami. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Terimalah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jangan lupa saudara, tetap kita taat pada protokol kesehatan. Untuk 5M, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan biarlah kita terus. Jangan takut, jangan gentar, jangan tinggal dalam ketakutan. Tetap kita sukacita karena punya Allah yang hidup. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. GPIA Keluarga Allah, we are family. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shine like stars above. Come on, semuanya. Shining in your light, guided by your love. Let your fire burn.